Kawah ini dulunya sempat dibor untuk diolah sebagai gas alam. Namun, karena dianggap kurang besar, akhirnya dibiarkan untuk lokasi wisata. Uap di kawasan ini sangat tebal dan terasa hangat, sehingga kerap dipakai untuk terapi pengobatan. Oke, laga dimulai. Lawan pertama saya namanya Eca. Badannya sih kecil, pasti gampang lah buat saya kalahkan. Satu, ayo maju, 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 maju. Ya, ternyata saya kalah. Walaupun kecil, ternyata dia lebih oke dari saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya tetap semangat. Saya akan bertarung sekali lagi. Kali ini lawan saya namanya Rasti. Kelihatannya sih cukup kuat. Bisa nggak ya saya lawan ya? 3, 2, 1, yo! Yo! Main dekat! Harus dekat! Ayo terus! Ayo terus! Yes, hore! Saya menang kali ini pemirsa. Yang terakhir, yang menang lawan yang menang. Ya udahlah, pengen aja teman guys. Ternyata seru juga. Ayo maju. Ini. Maju, maju. 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 Selain seru, perang bantal ini juga sangat aman. Saat kita jatuh, dasar kolam berupa tanah berlumpur serta genangan air sedalam hampir 1 meter ini tentunya akan menahan tubuh kita dari cedera. Jadi aman-aman aja. Dan tentunya permainan ini sangat menyenangkan. Tadi kita udah main game capek-capek, udah main aquabut, udah main gebuk bantal. Sekarang waktunya bakar ikan. Udah matang. Ayo kita cobain, icip-icip. Sobat alam asik banget kan menutup petualangan kita dengan bakar ikan hingga petang hari. Nah, seru juga kan kegiatan kali ini. Dari kita main air bareng, cemplung-cemplungan, bakar ikan, sampai makan ikan bareng-bareng. Jangan kemana-mana, tunggu petualangan berikutnya. Deh! Sobat alam jangan kemana-mana ya, ikuti petualangan saya berikutnya. Sobat alam, setelah puas memacu adrenalin dengan permainan high rope, flying fox juga perang bantal, kini saatnya saya akan melihat keunikan beberapa kawah di kaki Gunung Kamojang. Nah, di belakang ini ada Kawah Kamojang. Kawah Kamojang itu merupakan ikonik dari wisata di Kota Garut. Banyak juga ada macam-macamnya. Ada kawah kereta api, ada kawah untuk sauna. Banyak. Kita lihat keunikannya. Ayo kuy kuy. Wow, ternyata di sini terdapat beberapa kawah di kawasan ini yang diberi nama kawah kereta api, kawah hujan, juga kawah sauna. Tada! Kawah kereta api. Nah, ini dia yang disebut kawah kereta api. Berisik banget, gak kedengeran apa-apa. Kawah ini dulunya sempat dibor untuk diolah sebagai gas alam. Namun, karena dianggap kurang besar, akhirnya dibiarkan untuk lokasi wisata. Dinamakan kawah kereta api ternyata karena suaranya sangat bising pemirsa, hingga menyerupai suara kereta api.
Nah, sekarang kita bergeser deh sedikit ya. Kita akan menemui kawah menyerupai air mendidih. Wow, mendidih. Panas nggak ya pemirsa ya? Katanya sih temperaturnya mencapai 120 derajat loh. Wow, panas banget ini kayaknya ya. Oke, kawah terakhir kita nih guys. Nah, di sini itu disebutnya adalah kawah hujan atau kawah sauna. Kenapa dibilang kayak gitu? Kalau kita deket-deket kawah, rasanya tuh kayak basah keciprat air. Mau lihat? Ayo kita lihat. Nah, di bagian paling atas ini terdapat beberapa kawah yang disebut kawasan kawah hujan atau kawah sauna. Uap di kawasan ini sangat tebal dan terasa hangat, sehingga kerap dipakai untuk terapi pengobatan. Ini sih Pak. Bapak lagi ngapain Pak? Bapak lagi terapi nih. Kebetulan Bapak punya keluhan sakit leher dan ini nih bahu dan sampai tangan terasa kesemutan. Setelah terapi, alhamdulillah dengan izin Allah, ridho Ya. Allah, Bapak ringan gitu sekarang. Oh, jadi emang ada hasilnya ya Pak dari Ya, terapi ini? alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu guys, ternyata Alhamdulillah terapinya dengan membuahkan izin Allah. hasil. Bapak terima kasih banyak ya Pak atas Sama-sama nih. bincang-bincangnya. Amin, amin banget. Sabar ya, Pak. Di kawasan ini banyak terdapat ceruk berisi air panas, sehingga bisa dimanfaatkan untuk merebus telur. Misi Pak, Ya, ya. Bapak lagi ngapain? Lagi ngerebus telur. Beneran bisa ngerebus telur? Bisa. Mau ngicipin nggak? Boleh? Ya. Panas. Bukan sulap, bukan sihir, kita cobain telur ajaib ini. Bapak, ini kalau buat masak harus membutuhkan waktu berapa lama biar matang? Itu telur 10 menit udah matang kalau 10 misalnya menit. Kita cobain bareng-bareng ya kalau gitu. nyampe ke dalam-dalam itu gurih. Oke, kita coba. Betul kan? Enak, nggak bohong, sumpah. Nah, di lokasi ini juga ada kawah yang unik sahabat alam. Kawah ini menyemburkan air panas sehingga menyerupai hujan. Nah, ini dia yang jadi alasan kenapa kawasan ini disebut sebagai kawah hujan. Rintik-rintik kan kelihatan? Sobat alam, tak jauh dari lokasi kawah Kamojang ini juga terdapat pusat konservasi burung elang. Di sini, elang yang diterima dari masyarakat akan dilatih untuk bisa hidup di alam liar. Jika elang-elang ini sudah mampu makan, tentunya akan dilepas kembali ke alam liar. Pusat konservasi elang ini memiliki beberapa kandang besar untuk merawat dan melatih elang. Jenis elang ini bernama latin Nisaitus bartelsi ini dikenal dengan elang Jawa. Nah, elang Jawa ini menjadi inspirasi lambang negara kita, burung Garuda. Isi Bapak. Siap. Ya, Bapak lagi ngapain nih Pak? Ini kita coba yang ngerawat satu elang yang di sini. Semua elang dilindungi. Jadi kita terima elang-elang dari warga, serahan dari warga. Oke. Atau misalnya dari sitaan, kemudian kita coba rehabilitasi si elang itu sampai bisa dilepas liarkan. Seberapa banyak Pak yang suka diterima dari warga? Saat ini kita sudah menerima 26 ekor elang. 6 diantaranya kita udah lepas liarkan. Nah, ternyata kayak gitu cara kerja dari Pusat Konservasi Elang di daerah Kamojang, Jawa Barat ini.
Bapak, makasih banyak ya, Pak. Yo, Sama-sama. matur nuwun. Wah, gagah-gagah ya nih elang-elangnya ya. Keren pemirsa.